Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliani dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan isi dari artikel saya yang telah saya submit di seminar NSPBI yang berjudul Kohesi Gramatikal dan Kohesi Leksikal pada tajuk Rencana Kompas edisi Oktober 2021. Di sini saya akan memaparkan 4 poin. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan dan tujuan. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Latar belakang masalah. Alasan mengapa penulis mengangkat judul mengenai aspek kohesi gramatikal dan kohesi leksikal karena penulis sering kali melihat tulisan-tulisan yang tidak memperhatikan aspek kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Serta masih banyak penulis yang belum menyadari di dalam tulisannya mengandung kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Padahal unsur kohesi leksikal dan gramatikal sangat diperlukan dalam sebuah wacana untuk menghubungkan antar satuan leksikal, baik frasa, klausa, maupun kalimat sehingga menciptakan kepaduan teks yang dapat dipahami baik secara struktur maupun makna. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kohesi gramatikal pada tajuk Rencana Kompas edisi Oktober 2021. Dan yang kedua, bagaimana kohesi leksikal pada tajuk Rencana Kompas edisi Oktober 2021. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mendeskripsikan kohesi gramatikal pada tajuk Rencana Kompas edisi Oktober 2021. Dan yang kedua mendeskripsikan kohesi leksikal pada tajuk Rencana Kompas edisi Oktober 2021. Pengertian kohesi. Menurut Tarigan pada 2009, halaman 93, kohesi adalah hubungan antar kalimat dalam sebuah wacana baik dalam strata gramatikal maupun strata leksikal tertentu. Kemudian menurut Mulyana pada 2005 halaman 26, kohesi dalam wacana diartikan sebagai bentuk yang secara struktural membentuk ikatan sintaktikal. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu pada hubungan bentuk. Kohesi gramatikal. Menurut Sumarlam, kohesi gramatikal adalah perpaduan wacana dari segi bentuk atau struktur lahir wacana. Kemudian menurut Sari pada 2011 halaman 29, kohesi gramatikal adalah kohesi yang terbentuk oleh tata bahasa. Kemudian menurut Pamungkas pada 2012 pada halaman 168 menjelaskan bahwa pada analisis wacana, segi bentuk atau struktur lahir wacana disebut aspek gramatikal wacana. Kemudian untuk kohesi leksikal, menurut Anjani pada 2013 halaman 294, kohesi leksikal adalah hubungan leksikal di dalam bagian wacana agar terbentuk suatu keserasian struktur wacana yang kohesif. Kemudian menurut Aziz pada 2015 halaman 6, kohesi leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan antar bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Kemudian menurut Dwi Nuryati dan kawan-kawan pada 2017 halaman 63, kohesi leksikal merupakan struktur batin sebuah teks yang meliputi pengulangan, antonim, sinonim, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Kemudian untuk tajuk rencana, menurut Sumandria pada 2005 halaman 7 mengemukakan bahwa tajuk rencana adalah opini yang berisikan tentang pendapat dan sikap resmi suatu media, baik institusi penerbitan terhadap persoalan fakta, aktual dan fenomenal dan kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Kosasih pada 2014 halaman 283, tajuk rencana merupakan teks dalam suatu media massa yang mengatakan pandangan media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dan untuk metode penelitiannya, jenis penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian data dan sumber datanya, peneliti menggunakan penggalan kalimat pada tajuk Rencana Kompas edisi Oktober 2021. Untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan teknik baca dan catat.
Dan yang terakhir, teknik analisis datanya. Peneliti menggunakan teknik model milik Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 alur. Yang pertama reduksi, yang kedua penyajian, yang ketiga verifikasi. Presentasi hasil penelitian. Yang pertama meliputi dari pengajuan 18, penyulihan 2, pelesapan 1, perangkaian 5, pengulangan 3, lawan kata 7, pandan kata 3, sanding kata 4, hiponimi 8, dan ekuivalensi 1. Kohesi gramatikal pengajuan. Judul tetap waspada di tengah pesta. PON di Papua menjadi puncak dari kerja keras dan perjuangan bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, pengurus besar PB PON Papua 2021, pihak swasta, dan dukungan warga Papua. Mereka melewati berbagai tantangan untuk membangun infrastruktur arena, sarana penginapan untuk atlet, persiapan teknis penyelenggaraan, sehingga menghadapi pandemi COVID-19, tantangan besar yang membuat penyelenggara PON tertunda 1 tahun. Pembahasan pada kalimat tersebut mengandung aspek pengajuan. Kata mereka mengacu pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, pengurus besar PON Papua 2021, pihak swasta, dan dukungan warga Papua. Yang termasuk dalam persona 3. Kata mereka termasuk dalam persona 3, jamak bebas karena kata mereka dapat berdiri sendiri tanpa kalimat sebelumnya dan ditujukan kepada lebih dari 1 orang. Kohesi gramatikal atau penyulihan. Judul mendorong UMKM berbasis ekspor. Kenaikan ekspor ini menurut Badan Pusat Statistik BPS terutama didorong lonjakan harga komoditas di pasar global dan meningkatnya permintaan dari berbagai negara mitra dagang. Pembahasan. Pada penggalan kalimat tersebut ada penggantian kata kenaikan pada kalimat pertama yang digantikan kata lonjakan pada kalimat kedua, sehingga dikatakan sebagai substitusi. Kata kenaikan berganti dengan lonjakan merupakan substitusi verbal, yaitu penggantian satuan lingual berkategori verbal dengan kategori lainnya yang berkategori kata kerja. Kemudian untuk kohesi gramatikal atau pelesapan. Judul tentang tetap waspada di tengah pesta. Terlihat betapa antusiasme warga Papua menyambut dan menyaksikan peserta olahraga ini. Antusiasme yang wajar mengingat tidak banyak ajang olahraga nasional yang diselenggarakan di Papua. Pembahasan. Pada kalimat tersebut terdapat penggalan kalimat yang mengandung elipsis atau pelesapan. Pada kalimat pertama terdapat kata antusiasme warga yang dilesapkan. Di kalimat berikutnya hanya dituliskan antusiasme saja dengan tidak menuliskan warga Papua di kalimat selanjutnya. Tujuan tidak ditulisnya kembali agar kata tersebut tidak berulang-ulang diucapkan dan menjadikan sebuah tulisan yang monoton. Kemudian kohesi gramatikal perangkaian. Judul tetap waspada di tengah pesta. Pertandingan digelar di 4 kluster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Pembahasan. Pada kalimat tersebut konjungsi dan mengatakan makna penambahan, yaitu menghubungkan antar klausa yang berada di sebelah kiri dengan klausa yang di sebelah kanan atau yang mengandung kata dan itu sendiri. Konjungsi dan tersebut dalam konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status yang sama. Kohesi leksikal repetisi. Judul elegi parasetamol di Teluk Jakarta. Tanpa diminta, tanpa dipaksa. Pembahasan. Penggalan kalimat terdapat kata tanpa diulang beberapa kali secara berturut-turut dengan tujuan menekankan pentingnya kata tersebut dalam sebuah tuturan. Kata tanpa digunakan berulang dalam suatu kalimat selain bertujuan untuk menekankan juga bertujuan untuk menarik minat pembaca. Kemudian untuk kohesi leksikal sinonimi. Judul menekan gerakan anti vaksin. Contohnya, konten dengan informasi salah atau palsu berkaitan dengan vaksin yang disetujui serta dikonfirmasi aman dan efektif oleh otoritas kesehatan setempat dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pembahasan. Pada kalimat tersebut
Kata informasi salah bersinonim palsu, yang artinya kata informasi palsu bersinonim atau mempunyai kepadanan kata dengan kata palsu. Kemudian kohesi leksikal antonimi, judul pekerjaan bagi Fumio Kishida. Kishida juga merupakan politisi moderat yang tak pernah tercatat mengalami kegagalan besar, namun ia juga tak memiliki catatan sukses besar dalam sebuah kebijakan. Pembahasan. Pada kalimat tersebut terdapat kata kegagalan dan sukses dalam kalimat tersebut termasuk dalam jenis antonimi karena mutlak adanya, yang artinya kata gagal merupakan antonimi atau lawan kata dari kata sukses. Kemudian untuk kohesi leksikal kolokasi, judul tetap waspada di tengah pesta. PON di Papua menjadi puncak kerja keras dan perjuangan bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, pengurus besar PB PON Papua 2021, pihak swasta dan dukungan warga Papua. Pembahasan kata pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, pengurus besar PB PON Papua 2021 merupakan kata dipakai secara berdampingan dalam jaringan pemerintah sehingga kata tersebut saling berkolokasi. Kemudian untuk kohesi leksikal hiponimi, judul tetap waspada di tengah pesta. Cabang olahraga itu antara lain ialah softball, bisbol, polo air, kriket, dan panahan. Pembahasan kata softball, bisbol, polo air, kriket, dan panahan dapat disebut juga sebagai cabang olahraga sehingga dapat dikatakan bahwa kata tersebut memiliki hubungan atas bawah atau hiponimi. Dan yang terakhir, kohesi leksikal ekuivalensi, judul tetap waspada di tengah pesta. Dari segi jelajah AS juga ikut terancam. Ada dua yang dapat kita renungkan dari sini. Bagi Indonesia yang anti proliferasi senjata nuklir, penguatan kemampuan Korut jelas mengancam keamanan dunia. Pembahasan pada kalimat tersebut terdapat penggalan kalimat yang mengandung ekuivalensi atau kesepadanan kata antar lingual yang satu dengan lingual yang lain. Kata terancam pada kalimat tersebut digantikan kata mengancam di kalimat berikutnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.